Dan saya juga berterima kasih dengan kesaksian-kesaksian yang telah disampaikan. Dan ada satu kesaksian yang membuat saya ketawa-ketawa dari saudara, yaitu tentang tanggal. Tahukah saudara bahwa orang tanggal ini tanggal Masehi? Saya pernah kita pernah di toko ondel, lalu orang kasih kemarin itu bungkus kemarin itu alat kecil yang kita udah beli dengan tuh almanak macam-macam. Di sini almanak Kristen, ada almanak tahun Islam yang cuma 360 hari, ada almanak Cina, ada almanak Jawa kuno. Jadi ada 4 almanak saudara-saudara di situ. Jadi saya pernah di gereja sini, saya kasih lihat pada jemaat. Dan tahukah saudara, Alkitab tidak pernah mencatat hari ulang tahun? Ayo, tanggal hari ulang tahun. Mengapa? Karena saya pikir-pikir, karena ternyata tanggal-tanggal itu cuma mengikuti kebiasaan biasa. Kalau kita mau lihat tanggal maya kuno dan macam-macam, maka orang tidak akan bisa ketemu pembicaraan. Saudara-saudara, itulah sebabnya mari kita bersyukur pada Tuhan. Setiap hari kita boleh ditambahkan setahun, sehari, tetapi menurut kebiasaan setahun itu kita ikuti tanggal yang orang pakai setiap hari. Februari kah, April kah, November kah, saudara. Dan saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena ada orang-orang yang berpikir dengan baik. Dengan demikian, saudara-saudara, kita tidak akan terpaku dengan itu. Saudara-saudara, mari kita akan membaca Alkitab kita. Kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Kita bangun berdiri, kita membaca bersama-sama Alkitab bersama-sama. Pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur pasal 1. Di Mazmur ada di tengah Alkitab. Oh, ini salah dia ya. Mazmur pasal 1. Tua saya ganti dari usaha. Mazmur pasal 1. Orang baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, pasal yang perbuatannya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang lebih berani. Sebab itu orang fasik tidak akan
pikir-pikir mau sambungan mana, saudara-saudara. Saya tadi malam kemarin, saya dari beberapa hari lalu lagi saya sudah pikir-pikir tentang kitab sesudah terus Filipi. Tetapi setelah saya baca tadi malam, saya bangun, saudara, jam 2 kalau salah, saya bangun. Saya baca ini Mazmur ini, Mazmur pasal 1 dan pasal 2. Saudara-saudara, dan saya ambil keputusan, Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, biar saya mau khotbah saja pasal 1. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena kita hidup dengan baik. Boleh bilang dulu ya? Kita dihadapkan dengan tantangan. Tetapi kita bisa hidup dengan baik. Saya mau tanya, siapa di dunia yang tidak menghadapi tantangan? Ayo. Tetapi kalau kita bisa melewati tantangan, kita bisa melewati halangan, rintangan, kita bisa hidup dengan baik. Boleh bilang haleluya? Nah, orang yang lebih dari hidup baik adalah orang yang berbahagia. Saudara-saudara, berbahagia artinya hatinya tenang, hatinya mendapat jaminan dari sesuatu yang lebih kuat dari dunia ini. Saudara-saudara, apakah kekayaan itu membuat orang berbahagia? Tidak. Ada orang kaya yang, maaf saudara-saudara, mati bunuh diri. Nah, bilang apa? Ada orang kaya yang hidup tidak karuan. Itu tidak berbahagia, saudara-saudara. Tetapi mari kita lihat berbahagia menurut Alkitab. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan. Mari kita membaca pasal 32. Mazmur 32. Ada beberapa ayat yang kita baca. 32 1 dan 2. Dia bilang, dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ingat baik-baik, kebahagiaan yang lain juga, saudara-saudara, adalah yang pelanggarannya diampuni. Saudara boleh bilang haleluya. Orang ini manusia yang banyak pelanggaran. Tetapi ketika kita datang pada Tuhan, maka kita minta ampun, maka Tuhan mengampuni, dan Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Kita berbahagia. Boleh bilang haleluya? Di Alkitab, di kitabnya yang baru juga dijelaskan bagaimana seorang wanita yang tidak baik, saudara-saudara, yang hidup tidak karuan, datang minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepada ahli Taurat, siapa yang tidak berdosa, dia yang lempar batu perempuan lebih dulu. Oh, tidak ada yang berani berkata begitu, yang berani mengaku dia tidak berdosa. Itu sebabnya dia bilang, pulanglah berkat Tuhan. Boleh bilang haleluya? Nah, perhatikan baik. Mari kita membaca juga pasal 81. Pasal 81 ayatnya yang kedua. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Saudara-saudara, orang kadang-kadang anggap enteng orang yang tidak berdaya. Tetapi Alkitab berkata kalau orang tolong orang berbahagia. Saudara-saudara, mengapa kita merasa berguna hidup kita? Saudara boleh bilang haleluya? Dan kalau kita berbuat dengan rela, saudara-saudara, pada saat kita membutuhkan, Tuhan yang tolong orang. Luar biasa. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Siapa yang tidak pernah mengalami tantangan? Siapa yang tidak pernah membutuhkan pertolongan? Siapa? Ayo. Tetapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Pada waktu dia mengalami tantangan yang berat, Tuhan meluputkan dia. Boleh bilang haleluya? Ini saudara-saudara jaminan bagi kita. Saudara-saudara bisa membuat orang berbahagia.
Saudara, ketika kita menghadapi tantangan yang berat dan orang terlepas dari tantangan, apa orang cuma biasa-biasa saja? Orang merasa sukacita, berbahagia. Boleh bilang haleluya? Bukan karena orang ada uang banyak, bukan karena orang ada kekayaan banyak, bukan karena orang ada jabatan tinggi dan macam-macam, tetapi karena kita bisa terlepas dari bahaya. Saya nonton televisi tadi malam, Gubernur Sulawesi Selatan ditangkap KPK karena korupsi, saudara-saudara. Apa dia berbahagia? Tidak. Haleluya. Senang, boleh senang, tapi tidak berbahagia. Saudara-saudara, mari saya membaca juga 112 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Kita bercucu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Boleh bilang haleluya? Orang yang takut akan Tuhan bukan cuma suka akan perintah, bukan cuma takut Tuhan, tetapi dia juga mengasihi orang dan tidak suka berbuat yang jahat. Saudara-saudara, itu orang takut Tuhan. Dia tidak gampang melukai hati orang, dia tidak gampang menyakiti hati orang, dia tidak gampang bikin bengkok, saudara-saudara. Dan walaupun dia banyak tantangan, dipersalahkan dan lain-lain, tetapi saudara-saudara, dia tetap berbahagia karena dia mempunyai kekuatan dari Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Mari kita membaca 119 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Orang yang hidup menurut firman Allah dan mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, orang yang berbahagia. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Orang ikut firman Tuhan tidak pernah mengajar orang bikin susah orang. Kalau orang ikut firman Tuhan tidak pernah mengajar orang tipu orang. Kalau orang ikut firman Tuhan, firman Tuhan tidak pernah mengajar mencederai orang dan lain-lain. Dan sudah ingat baik-baik, keinginan-keinginan daging itu dilarang, tidak Tuhan tidak suka. Boleh bilang haleluya? Orang baca 128 ayat 1. 128 ayat 1. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjuk. Saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan, kuncinya, saudara-saudara, hidup takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjuk firman Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini benar-benar saya bersuka cita. Mengapa, saudara-saudara? Saya kemarin sore saya bilang, tuh Ferdi anakmu diserahkan. Aku di Tuhan. Haleluya. Saudara, ini adalah sukacita. Background dan satu orang. Kalau pengen itu namanya, kita mau tulis di sana. Satu lagi yang belum diserahkan, cucu dari satu keluarga di sana, saudara-saudara. Dan dengan demikian, saudara-saudara, maka saya percaya, saudara-saudara, anugerah Tuhan itu luar biasa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara-saudara, nasihat orang fasik itu, saudara-saudara, orang yang kenal Tuhan tetapi melupakan Tuhan. Fasik itu artinya kenal Tuhan tapi melupakan Tuhan. Dia kalau bercerita kemarin luar biasa. Kita tahu, kita kenal, kita tahu orang seperti itu.
saudara-saudara. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita tidak menurut nasihat orang fasik, maka kita berbahagia. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, saudara-saudara, atau yang tidak tinggal bersama orang berdosa, saudara-saudara. Saudara-saudara, torang hidup bersama-sama dengan dunia ini, saudara-saudara. Tetapi torang tidak berdiri pada jalan orang itu. Boleh bilang kalau dia? Boleh bilang amin? Orang berdiri pada jalan yang ditunjuk Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka kita berjalan pada jalan yang Tuhan tunjukkan. Saudara-saudara, ada banyak tantangan dalam hidup kita. Kalau mau cerita tentang penghidupan masing-masing, orang punya cara hidup dan punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Tetapi Alkitab mengajar kita supaya kita tetap berjalan pada jalan orang benar. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Pencemooh itu artinya tukang, semacam tukang sosere, tukang kata-kata. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Dia pikir bahwa dialah orang yang paling benar, dan dia pikir bahwa dengan kata-katanya dia bisa mengalahkan semua orang dan macam-macam. Tetapi saudara-saudara, marilah kita mempunyai hati yang damai, saudara-saudara, hati yang tentram, hati yang penuh dengan sukacita, sehingga kita tidak gampang melihat, oh si ini begini, si itu begitu, macam-macam. Mari saudara-saudara, Alkitab mengajar kalau orang mau berbahagia, maka pertama, orang tidak mengikuti jalan orang fasik. Kedua, orang tidak berdiri pada jalan orang yang suka berbuat dosa. Ketiga, kita tidak duduk di kalangan atau tinggal bersama-sama dan hidup mengikuti kebiasaan-kebiasaan para pencemooh. Pencemooh itu orang yang suka bicara-bicara macam-macam. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, ini adalah kisah yang benar. Kisah kita perjanjian lama banyak menceritakan Daud adalah seorang benar, saudara-saudara, dan di tengah-tengahnya dia hidup di antara orang-orang yang tidak benar, tetapi dia hidup benar. Boleh bilang haleluya? Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saya sudah banyak kali bilang, kata Taurat itu satu salah. Kalau Taurat dua salah. Yang benar Torah, T-O-R-A-H, Torah. Itu DP yang benar. Tetapi orang penerjemah tulis Taurat, terjemahan lama, satu salah, T-nya. Kalau terjemahan baru Taurat, dua salah. Jadi saya masih pilih satu salah, Taurat. Aku supaya tidak salah Torah. Tapi tidak pernah ada di dalam Alkitab kata Torah. Mari saudara-saudara, kita berpikir dengan baik. Yang kesukaannya ialah Torah Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, Taurat itu adalah firman Allah. Ingat baik-baik, Taurat itu ada beberapa pengertian. Antara lain pengertiannya adalah firman Allah. Taurat itu adalah hukum. Hukum, saudara-saudara. The law, bahasa Inggrisnya. Hukum Tuhan, saudara-saudara. Jadi orang yang tidak suka macam-macam, tetapi yang kesukaannya adalah hukum Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita hidup menurut hukum Tuhan, maka kita bisa hidup dengan berbahagia dan tenang. Boleh bilang haleluya? Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara, yang merenungkan hukum Tuhan itu siang dan malam. Jangan cuma di gereja orang pikir hukum Tuhan, saudara-saudara. Tetapi dalam hidup kita,
Seperti kesaksian tadi dari saudara, kita selalu mengucap syukur dan berdoa dan memohon pertolongan dengan hukum Tuhan. Boleh bilang haleluya? Tuhanlah yang mengatur segalanya. Saudara-saudara, iman kitalah yang membuat kita selalu mengikuti hukum Tuhan. Saudara-saudara, saya bersyukur karena saya percaya, saudara-saudara, firman Allah ini tidak pernah salah mengatur, menulis dan memberi gambaran. Kemudian orang-orang yang hidup menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman itu setiap siang dan malam itu apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara-saudara, orang daerah ini, daerah Minahasa ini sampai di gunung, cuma ada beberapa tempat yang tidak kering. Cuma ada beberapa tempat di Kalisumbawa sana ada tempat kering, di Kupang barat sana ada yang kering, di mana bikin hotel besar. Dan saudara-saudara, ada tempat-tempat yang kering. Tetapi orang daerah ini pada umumnya sampai di gunung basah. Tetapi di Gorontalo, saudara-saudara, sudah boleh dilihat bagaimana itu gunung-gunung kering, kuning-kuning. Lebih soy kalau di tanah timur. Di tanah timur, kalau musim panas memang kering. Maka yang ada airnya adalah di lembah-lembah, dari saudara. Itu dia. Di situ pohon-pohon tumbuh subur. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Di gunung-gunung juga kering, saudara-saudara. Yang tertinggal itu rumput-rumput, saudara-saudara. Tetapi kalau musim panas, maka terbakarlah sudah. Jadi hitam itu gunung-gunung, jadi gundul, saudara-saudara. Dan dengan demikian, saudara-saudara, kalau semua musim panas, orang semua peternak semua potong rumput banyak-banyak, ikat kuat-kuat kering, lalu itu yang dikasih makan kepada ternak. Saudara-saudara, itulah kondisi, saudara-saudara. Dan dengan demikian, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara-saudara, saya menyadari aliran air itu adalah sumber kehidupan. Boleh bilang haleluya? Kalau orang hidup tanpa matahari, siapa yang bisa hidup tanpa matahari? Maka orang mati. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Kalau orang hidup tanpa udara, maka orang mati juga. Tetapi kalau pohon hidup tanpa air, maka mati. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kalau orang hidup sesuai dengan Taurat atau firman Tuhan, maka orang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara boleh bilang haleluya? Saya bersyukur, saya menyadari, saudara-saudara, kata berbahagia itu, saudara-saudara, tidak ditujukan kepada orang yang kaya raya saja, tetapi yang ditujukan kepada orang yang ikut firman Allah. Saudara boleh bilang haleluya? Jadi coba mari kita pikir-pikir, apakah orang ikut beribadah, orang berbahagia, saudara, bandingkan dengan keadaan yang lain. Mari kita dengan tenang berkata bahwa kita memang berbahagia karena kita ikut firman Allah, dan dengan demikian firman Allah menjadi jaminan dalam hidup kita. Saudara boleh bilang haleluya? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Pohon kalau dia cukup air, saudara-saudara, maka setiap musim buah dia pasti berbuah. Haleluya. Saya membaca Alkitab, dicari ada pohon yang tidak berbuah. Alkitab bilang Tuhan bilang potong, tapi itu penjaga kebun bilang kasihan Tuhan,
Tuhan, saya kasih pupuk dulu 1 tahun ini, siram dan bikin bersih supaya siapa tahu dia tahun depan dia berbuah. Boleh bilang haleluya? Kemurahan Tuhan bagi kita sungguh luar biasa. Nah, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara boleh bilang haleluya? Saya bersyukur pada Tuhan, saudara-saudara, karena terus terang saja kita menghadapi kondisi yang berat. Tahu gak saudara, kita pekerjaan apa? Di rumah, kalau saudara datang ke rumah, saudara akan lihat dari pekerjaan anak jike. Kalau kita memang ada pekerjaan satu dan lain-lain pekerjaan yang lain, hampir kelapa di kebun, membuat di bawah di sini, kupas, belah. Saya bekerja, saudara-saudara. Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, selama hidup, baru sekarang saya kerjain kepada Bapak Pasal itu begitu kan? Baru sekarang, saudara-saudara. Dulu cuma aja suruh munijo telah ini ambil jo sama. Tapi sekarang karena keadaan susah, maka orang semua mesti ambil, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, yang dikatakan ini apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara, saya percaya apa yang saya kerjakan itu berhasil, saudara-saudara, buat kehidupan keluarga saya, anak-anak, cucu-cucu. Tidak begitu semua. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena anugerah Tuhan. Dan inilah yang perlu kita renungkan. Mengapa perbuatan apa yang kita perbuat berhasil? Karena kita tidak menghabiskan daya dan dana kita untuk hal-hal yang tidak benar. Orang kerja luar biasa, dapat dana luar biasa, saudara, tetapi habis minum dan habis di macam-macam. Saudara boleh bilang ya? Coba kalau orang so tenang-tenang saja, ada kumpul-kumpul, dengan demikian orang bisa hidup lumayan, saudara. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, Alkitab kita memang sungguh luar biasa. Alkitab kita tidak pernah mengajarkan Tuhan beri kami makanan yang berlimpah-limpah, tapi cuma Tuhan beri kami makanan secukupnya hari ini. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik itu. Saya sendiri berpikir-pikir, mengapa tuh dua bapak kami cuma kasihkan kemarin makanan secukupnya hari ini? Karena orang harus hidup dalam aturan kehidupan yang benar, sehingga pemberian Tuhan cukup buat kita. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kita pikir-pikir, oh Tuhan, siapa tuh orang lain kaya raya, orang pasti yang cuma hidup sederhana. Siapa tuh orang lain boleh begini, orang cuma begitu. Tetapi saudara-saudara, kalau orang berpikir seperti itu, maka orang akan menyadari bahwa betapa susahnya hidup ini. Tapi kalau orang berpikir dalam cara berpikir Alkitab, maka kita bersyukur karena kitalah orang yang berbahagia. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita rubah pola mindset hidup kita, mindset cara berpikir kita dengan cara Alkitab. Itulah yang membuat orang hidup berbahagia. Saudara-saudara, saya bersyukur selalu kepada Tuhan karena
Ternyata kebahagiaan itu tidak diukur dengan jabatan. Haleluya. Tidak diukur dengan harta, dengan kekuasaan, dengan ilmu. Nah, saudara-saudara, melainkan hidup berbahagia itu diukur dengan firman Allah. Saudara boleh bilang haleluya? Bukan demikian orang fasik. Orang fasik itu tidak dapat hidup baik. Saudara-saudara, orang fasik itu adalah orang yang kenal Tuhan tetapi meninggalkan Tuhan. Belum lagi orang yang memang tidak kenal Tuhan. Saudara-saudara, bukan demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Tahukah saudara, sekam itu apa? Kalau orang di OPC dulu, mobil itu padi yang isi, habis kumpul kasih angin, maka itu sekam itu kosong-kosong terbang jauh. Itu yang isi tinggal di dekat. Itu sekam itu kosong-kosong. Sekam yang ditiup angin. Saudara-saudara, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Kalau angin di sini masih pilih-pilih kasih, tapi kalau angin di timur tengah, saudara-saudara, memang keras. Saudara boleh bilang haleluya? Itu sebabnya, saudara, sekam itu memang terbang jauh. Saya perlu bersyukur pada Tuhan karena saudara, kalau orang di sini masih baik-baik, saudara, masih Tuhan boleh kemurahan supaya dia boleh tumbuh, jadi padi betul. Boleh bilang haleluya? Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Penghakiman itu adalah kondisi di mana seseorang dihadapkan dengan hukum. Itu penghakiman, saudara-saudara. Di mana ada seorang hakim, ada yang terdakwa, ada yang jaksanya, penuntutnya, ada saksinya, saudara-saudara. Itu, saudara-saudara, itu kondisi penghakiman. Ingat baik-baik, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang fasik, saudara, semua manusia akan dihadapkan dengan penghakiman. Tetapi orang-orang fasik memang takut datang di penghakiman. Mengapa? Karena orang tahu memang orang pasti akan dipersalahkan. Saudara boleh bilang haleluya? Berbahagialah kita yang diampuni segala dosa kita. Saudara-saudara, Alkitab kita berjanji hal yang indah ini. Tuhan tahu orang banyak dosa kasihan. Kalau Tuhan cuma mau baku-baku dan orang berkesalahan, dan saudara tidak seorang pun yang benar. Tetapi kalau orang minta ampun ke Tuhan, maka orang yang berbahagia. Saudara boleh bilang haleluya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Saudara-saudara, mengapa orang-orang berdosa? Saudara-saudara, orang juga memang berdosa, tapi berdosa Tuhan suka ampuni. Tetapi orang-orang yang berdosa tidak artinya pendosa, suka berbuat hal-hal yang tidak benar. Berdosa sini artinya pendosa, saudara-saudara. Sebab begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Saudara-saudara, para pendosa itu tidak tahan hidup di tengah-tengah orang benar. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Siapa orang benar itu? Siapa orang benar itu? Orang benar adalah kita ini. Sekali lagi saya beritahu kepada saudara-saudara, orang benar adalah orang yang diampuni kesalahannya. Itulah orang benar. Orang benar bukan berarti orang tidak pernah berbuat kesalahan, bukan. Saudara, orang benar adalah orang yang diampuni kesalahannya.
Itulah sebabnya setiap kita berdoa, Tuhan ampuni segala kesalahan dan dosa. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik doa Bapa kami itu selalu, saudara-saudara, diingat-ingat, ampuni segala kesalahan dan dosa. Saudara-saudara, dengan demikian saya bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Allah yang luar biasa. Ayat-ayat terakhir, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Saudara-saudara, kata mengenal di sini ada beberapa tingkatan. Tetapi kalau saudara lewat, mungkin pernah lihat gereja orang tahu. Tapi ada orang cuma lewat-lewat, belum pernah masuk. Oh, kita sudah pernah masuk di gereja. Dia ada tempat dulu 3 baris. Ini ada. Tapi ada yang mengenal betul-betul dia sampai di WC, di hal-hal yang kecil-kecil. Dia tahu. Boleh bilang dia. Jadi sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Kita dikenal Tuhan, saudara-saudara. Sampai kepada hal-hal yang kecil-kecil sekalipun. Saya bersyukur pada Tuhan karena saya yakin Tuhan selalu menolong kita dan melindungi kita. Saudara-saudara, kita bukan orang yang suci, bukan orang benar. Cuma kita yang disucikan dan dibenarkan. Karena memang orang juga manusia yang sering berbuat kesalahan. Saudara-saudara, Alkitab berkata Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Itulah sebabnya saya percaya kepada Yesus yang telah mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara, jalan itu bukanlah jalan raya ini atau jalan tempat orang, tetapi jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saya ada tulis lagu tadi. Juru selamatku, sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan pengiringnya, baik dalam susah, baik dalam kesukaran. Yesus sobatku, gembalaku yang setia. Haleluya. Tuhan tidak pernah menjanjikan orang tidak pernah mengalami kesukaran. Tuhan tidak pernah menjanjikan orang tidak pernah mengalami tantangan. Tetapi Tuhan berjanji menjaga, melindungi kita, memberi kita kekuatan. Boleh bilang haleluya? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ingat baik-baik saudara-saudara, apa itu kebinasaan? Kebinasaan itu adalah penghukuman yang kekal. Boleh bilang amin? Ingat baik-baik, itulah kebinasaan. Saudara-saudara, menuju, memang saudara-saudara kelihatannya orang hidup jaya-jaya, tetapi sudah pasti kalau mereka tidak mau bertobat, tidak mau minta ampun Tuhan, tidak mau kembali ke jalan yang benar, maka pasti mereka pergi menuju jalan kebinasaan. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Saudara-saudara, dengan demikian kita masih suka mau bicara-bicara, tapi sudah semua jam 12. Saudara-saudara, saya mau baca Alkitab kita. Saya undang saya akan kembali Pak Dudu.
Mari kita membaca Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak kecil kepadanya. Anak-anak mesti dibawa kepada Tuhan Yesus. Anak-anak seperti ini belum tahu apa-apa. Boleh bilang haleluya? Supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Orang-orang cuma ganggu Yesus saja. Memarahi saudara. Tetapi Yesus berkata, biarlah kanak-kanak itu, janganlah menghalang-halangi. Di sini dituliskan biarlah anak-anak itu, sebenarnya biarlah kanak-kanak itu. Kanak-kanak artinya masih di bawah 2 tahun. Anak-anak so besar. Biarlah kanak-kanak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Boleh bilang haleluya? Anak-anak seperti ini memang pewaris kerajaan surga. Itu sebabnya biar dibawa kepada Tuhan supaya didoakan. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat ke sini. Saudara-saudara, ingat baik-baik, saudara, Tuhan Yesus berkati kanak-kanak yang dibawa kepada Tuhan, dan berbahagialah saudara orang-orang yang membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Boleh bilang amin? Saya, maaf saudara-saudara, kita mau cerita sesuatu. Saya punya seorang teman gembala. Dia punya jemaat besar, dan di antara jemaatnya ada yang hidup tidak karuan. Kemudian satu kali bawalah mengandung seorang ibu yang tidak punya suami. Tetapi saudara-saudara, karena ada firman dalam hidupnya, ketika anak seperti ini, orang dia di sana, dia selalu bawa-bawa di gereja. Ingat baik-baik saudara-saudara, kewajiban orang tua untuk membawa kanak-kanak itu datang kepada Tuhan. Boleh bilang haleluya? Dengan kata lain, orang tua itu masih ada sisa bagian firman Allah dalam hidupnya, dan dia tahu bahwa anak itu harus dibawa kepada Tuhan, karena cuma Tuhanlah yang menjadi sumber perlindungan dan sumber berkat. Siapa yang bisa berkata bahwa cuma anak-anak orang-orang hebat yang bisa hidup hebat? Boleh bilang haleluya? Anak-anak orang biasa pun bisa hidup hebat, dan saudara, bahkan anak-anak orang biasa bisa mewarisi, menjadi pewaris dari orang. Mari kita ambil ini.